Halo bro, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan berkah tentunya untuk kita semua. Amin. Kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Samurai X. Rurouni Kenshin Origins tahun 2012. Merupakan film live action yang diadaptasi dari serial manga populer Rurouni Kenshin karya Nobuhiro. Kisah pertama dalam serial yang berfokus pada Kenshin Himura ini, akan berlatar pada 1868 pasca Perang Bakumatsu. Awalnya, Kenshin menjadi seorang pembunuh bernama Hitokiri Batosai dengan kemampuannya yang tiada banding. Namun, setelah perang berakhir, ia mengganti namanya dan memutuskan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia melakukan hal tersebut dengan bantuan Inverted Sword, sebuah pedang yang bilahnya terbalik. Sayangnya, keinginan Kenshin untuk meninggalkan kehidupan yang brutal tidaklah mudah. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Yuk gas kencrot! Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah perang yang sedang berlangsung. Dengan tokoh utama yang bernama Himura Kenshin, yang terkenal dengan nama Hitokiri Batosai, sedang mengayunkan pedangnya membunuh semua musuh dengan lihai dan mantap. Sampai pada akhirnya perang pun berhasil dimenangkan, menumbangkan rezim kesogunan yang telah lama berkuasa. Dan di mana era baru akan segera dimulai. Seusai perang, dia pun menancapkan pedangnya ke tanah. Dan berjanji untuk tidak lagi membunuh dan bertekad untuk mengembara. Dan membantu semua orang yang membutuhkannya. Satu dekade kemudian, terlihat sebuah pemerintahan era baru. Sebuah perdamaian dan era maju sedang dibangun. Di mana era ketakutan dan pembantaian sudah berakhir. Di sisi lain sang Hitokiri Batosai pun mengembara dan tiba di Tokyo, menghirup sebuah perdamaian dengan mengganti namanya menjadi Kenshin Himura. Alih-alih era sudah berubah. Namun di tempat lain, diperlihatkan sebuah kelompok yang dipimpin oleh Takeda Kanryu, bersama anak buahnya. Terdapat pula seorang wanita bernama Takani Megumi yang dipaksa melakukan pembuatan opium. Takeda Kanryu, dikenal kejam dan tak berperi kemanusiaan, dengan membunuh sebagian anak buahnya yang dianggap tidak berguna lagi baginya. Seorang polisi yang menyamar pun menjadi salah satu korbannya, yang dibunuh oleh anak buahnya bernama Jin-e yang mengatasnamakan Batosai. Scene kemudian beralih. Terlihat Kenshin Himura sedang berjalan di sebuah kota, yang dikagetkan dengan sebuah poster, yang menggambarkan informasi Batosai sang pembantai. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang, terdapat seorang wanita bernama Kaoru, menodongkan pedang kayunya kepada Kenshin. Kaoru pun menyerang Kenshin dengan pedang kayunya, sembari menuduh Kenshin sang Batosai sebagai pengacau yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Namun Kenshin tidak melawannya bahkan berpura-pura tidak bisa bertarung. Sambil menunjukkan pedangnya yang mempunyai mata terbalik, Kaoru pun mempercayainya bahwa pedang tersebut bukan untuk membunuh. Dan Kenshin pun pergi begitu saja. Di sisi lain Saito Hajime bersama pasukan polisinya, mendatangi kediaman Takeda Kanryu, untuk menyelidiki pembunuhan polisi. Saito mencurigai Takeda Kanryu, atas kematian seorang polisi. Melihat kesempatan itu, Megumi pun melarikan diri dan berlindung ke kantor polisi. Mengetahui Megumi kabur, Takeda Kanryu pun khawatir akan bisnis terlarangnya terbongkar, dan segera mengirim seseorang bernama Jin-e sang Batosai palsu untuk mengejarnya. Saat Megumi berada di kantor polisi, tiba-tiba Jin-e pun datang untuk mencari Megumi. Beberapa polisi pun mati dibantai Jin-e dengan sadis tanpa ampun. Megumi yang mengendap-endap pun berhasil melarikan diri dari kejaran Jin-e.
Kaoru yang sedang melintas, melihat Jin-e yang sedang berjalan seusai membunuh. Dia pun teringat akan poster yang tersebar akan seorang Batosai sang pembantai. Mencoba untuk menghentikannya, namun itu sia-sia saja, tak sebanding dengan kemampuannya. Jin-e yang mencoba membunuh Kaoru, secara tiba-tiba datang Himura Kenshin untuk menyelamatkannya. Saat Jin-e pun menyadari, akan Himura Kenshin adalah sang legenda Batosai, tiba-tiba polisi pun tiba. Kenshin dan Kaoru pun pergi untuk bersembunyi menuju kediaman Kaoru. Selang beberapa saat kemudian, setelah Kenshin pergi dari dojo Kaoro, tiba-tiba Kaoro didatangi oleh sekelompok preman di bawah Takeda Kanryu. Untuk membuat onar dan mengambil alih dojo milik sepeninggalan ayah dari Kaoru. Keributan pun terjadi dengan mengobrak-abrik dojo. Tak terima dengan hal itu, Kaoru dan adiknya pun mencoba untuk menghadang para preman tersebut. Di saat yang tepat, Kenshin pun kembali datang. Dan mengalahkan satu persatu para preman dengan babak belur. Kaoru pun terpukau melihat yang dilakukan Kenshin. Usai keributan, seperti biasa polisi pun tiba di sana. Tidak ingin dojo milik Kaoru disalahkan, Kenshin pun menyerahkan diri untuk dibawa ke kantor polisi. Saito yang mengenal Kenshin pun menghampirinya. Bicara tentang masa lalu sebagai Batosai sang pembantai yang membantu memenangkan perang Toba Fushimi Bakumatsu. Lalu melepaskannya. Selepas itu Kenshin pun dibawa kepada Laksamana Yagamata oleh Saito, yang meminta Kenshin untuk menghentikan para pengacau. Namun Kenshin pun tidak bersedia apalagi untuk membunuh kembali. Paksaan dari Saito pun tidak digubrisnya, dan Kenshin pun dibiarkan pergi. Kaoru yang merasa dibantu pun kemudian menjemput Kenshin membawa pulang dan mengajak tinggal di rumahnya. Di hari yang sama adik dari Kaoru berniat mencari Kaoru yang pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Megumi yang meminta tolong, lalu mengajaknya tinggal di rumahnya. Singkat cerita, di sebuah tempat, terjadi pembantaian orang-orang dan polisi oleh Jin-e, sang Batosai palsu. Terlihat di sebuah kejadian perkara, Saito sedang memeriksa para mayat dan Kenshin pun berada di sana. Saito yang menghampiri Kenshin pun merasa kecewa akan sikap Kenshin yang tidak membunuh para pemberontak, sehingga merepotkannya dalam bekerja sebagai polisi. Saat kemudian Kenshin melihat seorang wanita menangisi suaminya yang mati terbunuh, Kenshin pun teringat kembali masa lalunya, dengan orang-orang yang dia bantai di masa lalu ketika menjadi Batosai sang pembantai, dan mengingatkan atas luka di wajahnya. Jin-e dan teman-temannya memulai untuk membangkitkan Batosai, dengan mengutus rekannya untuk mendatangi Megumi dan membuat sebuah ancaman. Selang beberapa waktu, benar saja, warga sekitar mengalami keracunan, yang disebabkan oleh anak buah Takeda Kanryu. Kenshin yang mencurigai gerak-gerik Megumi, kemudian meminta penjelasan yang sebenarnya terjadi. Megumi pun menjelaskan semua tentang aktivitas Takeda Kanryu, dan membuat Kenshin tergugah hatinya dan memulai untuk menghentikannya. Keadaan yang sudah keterlaluan dan tak bisa dimaafkan, Kenshin pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Takeda Kanryu. Sanosuke yang mengetahuinya juga ikut bersama Kenshin. Di waktu yang sama Kaoru mendapatkan kabar bahwa Megumi telah pergi,
untuk menemui Takeda Kanryu. Tibalah mereka di sana, mendapati ratusan penjaga yang menghalangi. Namun Kenshin dan Sano pun dengan mudah melumpuhkannya. Berhasil masuk ke markas Kanryu, Kenshin dan Sanosuke pun dihadapkan dengan anak buah Takeda yang tangguh. Sano yang bertarung tanpa kenal lelah pun berhasil mengalahkan musuh. Dan Kenshin yang dihadapkan samurai anak buah Takeda pun berhasil melumpuhkannya. Saito yang tiba pun mencoba membantu menangkap Takeda Kanryu. Dengan menggunakan taktik menyerah dan lalu menangkapnya. Kenshin pun lalu pergi menyelamatkan Megumi. Setelah ketemu Megumi diketahui bahwa Jin-e menuju Kaoru untuk menangkapnya, Kenshin pun bergegas menuju Jin-e. Kenshin yang tiba di sana, terlihat Kaoru yang sudah diikat. Kemarahan Kenshin pun tak terkendali, dan terjadilah pertarungan sengit dari keduanya. Jin-e yang mencoba menghentikan paru-paru Kaoru dengan jitsunya, membuat Kenshin sangat marah dan membabi buta. Sampai kemarahan Kenshin memuncak dan mengeluarkan jurus andalannya. Saat Kenshin ingin membunuh Jin-e, tiba-tiba Kaoru pun berteriak untuk menghentikannya. Kemudian Kenshin pun tersadar. Jin-e yang sudah tak berdaya, kemudian melakukan bunuh diri.